Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 91 ayat 14-16. Firman Tuhan mengatakan, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Perhatikan ada kata melekat. Melekat yaitu menaruh kasih, menaruh cinta, dan seakan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Seperti perangko dengan amplop yang tidak bisa terpisahkan. Kalau diambil tentu akan melukai amplop tersebut. Akan ada bekas-bekas yang tidak baik. Dalam kitab terjemahan bahasa Inggris digunakan kata set his love. Singkatnya, secara singkat kesimpulannya, orang yang hatinya melekat pada Tuhan itu, dia akan mengalami jatuh cinta kepada Tuhan, tidak mau terpisahkan dengan Tuhan, menaruh kasih pada Tuhan. Orang ketika jatuh cinta dengan Tuhan akan melakukan sesuatu digerakkan oleh cinta, bukan karena aturan. Orang yang jatuh cinta akan rela melakukan sesuatu karena sayang, bukan karena terpaksa atau karena tata tertib semata. Orang boleh saja malas mandi, sukanya tiduran, atau berantakan isi rumahnya. Namun ketika tahu kekasihnya akan datang, dia akan segera mandi, pakai baju yang bagus dan rapi, baunya wangi, semua isi rumah akan ditata rapi, tanpa ada satupun barang yang tertinggal. Apa yang menggerakkan dia berlaku demikian? Rasa sayangnya pada kekasihnya yang membuat dia mengalahkan ego dan menundukkan kebiasaan buruknya. Hari ini firman Tuhan mengajarkan untuk kita memiliki hati yang melekat pada Tuhan. Ketika kita melekat pada Tuhan atau jatuh cinta pada Tuhan, maka kita menjadi pribadi yang sayang dan mengasihi Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu aktivitas rohani bukan lagi karena dipaksa oleh aturan, tapi karena kita rindu mau menyenangkan kekasih hati kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, bukan lagi karena tugas atau program, namun karena Alkitab ini sebenarnya merupakan surat cintanya Tuhan untuk kita. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang mulai meremehkan baca firman Tuhan. Hari-hari ini banyak yang menggantikan baca Alkitab dengan melihat kata-kata motivasi Kristen di TikTok atau Instagram atau media sosial lainnya. Atau ada yang lihat video khotbah 1 menit dalam hamba Tuhan melalui media sosial dan merasa ini sama saja saya terima firman Tuhan. Tidak akan pernah cukup bagi roh kita hal-hal yang semacam itu. Itu hanya sekedar suplemen. Namanya suplemen itu hanya tambahan saja. Dulu saya paling suka baca surat dari kekasih saya, oleh karena dia tinggal di luar kota. Saat itu belum ada media sosial seperti sekarang ini. Jadi ketika baca suratnya yang dikirimkan dari Bandung ke Surabaya, baca suratnya beberapa lembar itu rasanya seperti masih kurang. Loh, kok sudah habis? Loh, kok sudah selesai? Kalau mau nunggu surat berikutnya, masih tunggu 1-2 minggu lagi, atau bahkan mungkin bulan berikutnya. Mengapa? Kok sepertinya kurang, kok enggak terasa baca surat walaupun beberapa lembar dan isinya banyak? Karena saya membacanya dengan cinta dan isinya untuk saya pribadi. Orang lain tidak boleh tahu. Kita memiliki surat cinta berupa firman Tuhan, baca dan renungkan setiap hari, tapi dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang karena kita mengasihi Tuhan, karena kita cinta akan Tuhan. Kami punya gerakan baca Alkitab setiap hari. Satu hari kami bisa baca 4 pasal, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Namun
Ketika dibaca rasanya ada sesuatu yang baru, yang Tuhan singkapkan, yang memberi pengertian yang baru. Padahal kami selalu mengulanginya setiap tahun, kami baca ulang. Tapi selalu ada saja pesan Tuhan yang baru. Ketika dibaca, oh ternyata ini maksudnya. Padahal tahun yang lalu bagian yang sama itu juga sudah dibaca. Tapi tahun ini ternyata ada yang baru lagi. Berikutnya juga ketika dibaca, oh ada lagi yang baru maksud Tuhan. Mengapa kami menemukan hal yang baru? Karena kami melakukan dengan cinta. Beda kalau orang baca firman Tuhan dengan terpaksa atau karena aturan. Dia akan jenuh, malas, dan mudah menyerah. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia akan suka berdoa. Doa bagi saya komunikasi kita dengan Tuhan karena kita cinta. Coba diingat masa-masa Anda menjalin hubungan dengan orang yang sekarang menjadi pasangan hidup Anda. Bukankah rasanya menyenangkan dan tidak mau terpisahkan? Rasanya itu pingin dekat-dekat dia, pingin ngobrol terus. Kami dulu ikut program namanya Free Talk dari salah satu operator telepon demi supaya kami bisa ngobrol. Saya di Surabaya, kekasih saya ada di luar kota, di Bandung. Jadi kami telepon mulai jam 23 malam sampai jam 3 pagi. Karena programnya ya jam-jam itu. Saat itu biaya telepon lebih murah, bahkan gratis. Antara jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Jadi kami manfaatkan sepuas mungkin setiap hari untuk ngobrol apapun, ngomong apapun yang nggak penting sekalipun kami omongkan. Ya karena kami manfaatkan program yang gratis dan kami lakukan dengan cinta. Doa kita sama Tuhan ketika dilakukan dengan cinta akan terasa akrab, intim, dan bebas. Ada yang bertanya, bagaimana sikap kita ketika kita berdoa? Saya jawab, santai saja, tidak usah formal, seperti seseorang dengan sahabat atau kekasihnya. Silakan berbagi kehidupan doa kita, bukan lagi dengan kaku atau penuh aturan, tapi ngobrol dengan Tuhan karena sayang, karena cinta. Kekristenan itu sebenarnya bukan sebuah agama atau religion yang dipenuhi dengan aturan, harus lakukan ini, lakukan itu. Kerjakan A, laksanakan B. Kalau tidak dilakukan, hukumannya neraka. No, tidak seperti itu. Kekristenan merupakan sebuah hubungan, relation antara kita dengan Tuhan. Semua kita lakukan karena cinta. Konsekuensinya bukan lagi awas masuk neraka, tapi sebab akibat. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tentu ada risiko yang kita terima. Misalnya kita tidak ada damai sejahtera, tidak ada berkat, sulit mendapat pertolongan dan sebagainya. Tapi ketika seseorang melekat dengan Tuhan, ada 7 janji yang firman Tuhan akan berikan bagi kita. 7 janji itu apa? Satu kali kita akan bahas lebih lanjut satu persatu, tapi firman Tuhan sudah mengatakan kalau kita melekat kepada Tuhan, ada 7 janji, yaitu aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersatu kepadaku, aku akan menjawab. Yang keempat, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Yang kelima, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang keenam, dengan panjang umur akan kukenyangkan. Dan yang ketujuh, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Kalau kita mau mengalami hal yang baik dari Tuhan, memiliki hati yang melekat pada Tuhan, jatuh cinta pada Tuhan setiap hari, maka kita akan mengalami kasih sayang Tuhan diberikan pada kita secara istimewa dan spesial. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami mau belajar mengasihi Engkau dengan cara yang tidak biasa, melakukan segala sesuatu bukan lagi karena aturan atau karena program, sekalipun itu hal yang rohani, tapi kami mau melakukan dengan cinta. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk jatuh cinta kepadamu hari demi hari, dan tidak akan mau terpisahkan, menganggap Engkau sebagai yang utama lebih daripada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami mau diperbarui, jiwa kami siap diubahkan, roh kami siap mengalami sesuatu yang indah dalam perjalanan kami mengikut Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami jatuh cinta kepada Tuhan hari demi hari. Salam dari saya Yogi Rarjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.